Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menyampaikan materi dari mata kuliah Pengelolaan Barang dan Jasa dari Ibu Risna Dewi Edsos MSP dengan judul Pengadaan Logistik. Baiklah, topik yang akan saya sampaikan saat ini adalah pengelolaan logistik. Kita lihat terlebih dahulu pengadaan logistik. Definisi pengadaan logistik yaitu pengadaan logistik, serangkaian kegiatan untuk menyediakan logistik sesuai dengan kebutuhan, baik kegiatan dengan jenis dan spesifikasi, jumlah, waktu, dan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Kalau kita lihat dari definisi, bahwa pengadaan logistik itu adalah berkaitan dengan jenis logistiknya apa. Misalkan ingin membeli logistik untuk kegiatan menunjang jenisnya, laptop misalkan. Laptop itu jenisnya apa, spesifikasinya apa. Biasanya ada spesifikasi layarnya, kemudian memorinya berapa, jumlahnya yang ingin kita beli berapa, waktunya kapan, tempatnya di mana, harganya berapa. Terus pemasok itu bagaimana bisa dipertanggungjawabkan, ilegal atau tidak ilegal. Di pengadaan logistik itu semua diidentifikasi. Nah, kemudian cara-cara pengadaan logistik. 1. Pembeli, 2. Meminjam, 3. Menyewa, 4. Membuat sendiri, 5. Menukarkan, 6. Substitusi, 7. Pemberian atau hadiah, 8. Perbaikan atau rekondisi. Kemudian, sistem pengadaan logistik itu tentunya tiap lembaga konstitusi itu berbeda-beda. Tetapi secara teoritis, sistem pengadaan itu dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama sistem sentralisasi, kedua sistem desentralisasi, dan yang ketiga sistem campuran. Nah, kita lihat satu persatu. Kalau sistem sentralisasi itu kewenangan dalam pengadaan logistik bagi seluruh unit kerja dalam organisasi diberikan pada unit kerja tertentu, sehingga segala macam pengadaan logistik dalam organisasi hanya dilayani oleh satu unit kerja atau bagian tertentu. Kemudian kelebihannya adalah dapat mengurangi harga persatuan, dapat mengurangi biaya tambahan atau overhead, sehingga akan mendukung efisiensi dan dapat mendukung standarisasi serta sistem pertukaran logistik antara bagian. Dan kekurangannya adalah kebutuhan yang mendesak dari suatu unit tertentu tidak dapat dilayani. Pemenuhan permintaan kebutuhan logistik pada unit-unit kerja sebagai pengguna atau user tidak sesuai dengan kebutuhan baik spesifikasi maupun waktu. Kemudian, sistem desentralisasi ini kewenangan pengadaan logistik diserahkan pada masing-masing unit kerja. Kelebihannya adalah kebutuhan logistik dari masing-masing unit-unit kerja akan cepat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan, menjamin ketetapan pembelian logistik. Dan yang kemudian kelemahannya adalah menimbulkan pertumpukan barang-barang yang tidak diperlukan beberapa bagian, tidak mendukung standarisasi dan normalisasi, dan tidak mendukung kemungkinan pertukaran antara bagian, dan biaya persatuan barang relatif lebih mahal. Kemudian sistem campuran, berarti sistem campuran ini sistem atau cara pengadaan logistik dengan mengkombinasikan antara sistem sentralisasi dan desentralisasi. Kemudian perencanaan, pengadaan, dan penentuan kebutuhan. Nah, ini adalah kegiatan pemikiran, penelitian, perhitungan dalam upaya untuk mengadakan kebutuhan logistik. Baik kegiatan dengan penentuan kebutuhan, cara-cara pengadaan, tata cara atau prosedur pengadaan,
maupun aturan-aturan yang harus diperhatikan dan dipenuhi dalam pelaksanaan pengadaan logistik. Kemudian rencana logistik merujuk pada beberapa pertanyaan 5W+1H, yaitu 1. What apa, 2. Hai mengapa, 3. When kapan, 4. Where di mana, 5. Who siapa, dan yang keenam itu how bagaimana. Kemudian faktor-faktor yang diperhatikan dalam menentukan dan menetapkan kebutuhan logistik. Yang pertama faktor fungsional, yang kedua faktor biaya dan manfaat, ketiga faktor anggaran, keempat faktor keamanan dan kewibawaan, dan yang kelima faktor standarisasi dan normalisasi. Faktor standarisasi adalah pembakuan mengenai jenis, ukuran, dan mutu suatu perlengkapan logistik. Dan faktor normalisasi adalah pembuatan ukuran-ukuran yang baku berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Nah, tahapan penentuan kebutuhan logistik. 1. Menyusun seluruh nama-nama barang yang dibutuhkan dengan selalu mempertimbangkan relevansi usulan logistik dengan unit kerja tertentu yang mengusulkan pertimbangan biaya dan manfaat maupun kepentingan dan tujuan organisasi secara keseluruhan. Kedua, menyusun daftaran nama-nama kebutuhan logistik tersebut berdasarkan skala prioritas, mutlak atau sangat mendesak dan harus ada, penting atau mendesak, perlu atau kurang mendesak. Dan yang ketiga, menentukan logistik yang pasti akan diadakan yang dituangkan dalam daftar nominasi barang. Kemudian, di dalam tujuan atau orientasi pengadaan logistik dengan cara pembelian itu harus: pertama, tepat mutu, kedua, tepat jumlah, ketiga, tepat waktu, keempat, tepat sumber, kelima, tepat harga, keenam, tepat tempat atau lokasi, dan yang ketujuh, tepat peraturan. Cukup sekian materi yang bisa saya paparkan. Bila ada perkataan yang kurang berkenan di hati para teman-teman, saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.